Dikisahkan seorang gadis bernama Riley dan ayahnya yang bernama Chris baru saja pindah sekolah. Jadi, Chris ini adalah seorang guru bahasa Inggris yang baru saja pindah kerja. Pada intinya, Chris dan Riley ini sama-sama orang baru di sekolah tersebut. Di dalam sekolah, terlihat seorang siswi yang bernama Kayla sedang mengambil foto teman-temannya. Tidak lama berselang, datanglah seorang siswi bernama Tricia yang menghampiri Kayla. Ia meminta agar Kayla mau memfotonya. Setelah difoto, Tricia yang melihat Chris langsung mengatakan pada teman-temannya bahwa dalam 2 hari ia akan bisa bercocok tanam dengan Chris sang guru bahasa Inggris baru tersebut. Saat Chris mulai mengajar di kelas, Tricia terus saja menggoda Chris, namun Chris tidak terlalu menanggapinya. Bye class, thank you. Setelah pelajaran selesai, Kayla yang ingin masuk ke ruang komputer sedikit terkejut karena melihat ada Riley di sana. Ia pun lantas menghampiri Riley lalu berkata bahwa biasanya tidak ada yang masuk di ruangan tersebut kecuali dirinya. Mereka pun akhirnya mulai berkenalan. Saat Kayla menanyakan nama belakang Riley, Riley pun terpaksa mengatakan bahwa ia adalah anak dari guru bahasa Inggris yang bernama Chris. Riley pun lantas meminta pada Kayla agar Kayla mau merahasiakan hal tersebut, dan Kayla pun menyetujuinya. Saat Riley dan Chris hendak pulang ke rumah, terlihat dari kejauhan Kayla mulai memotret Chris beberapa kali. Sesampainya di rumah, Kayla yang sedang berbaring di kamar mulai membayangkan ia sedang dicocok tanami oleh Chris. Di sini akhirnya kita tahu bahwa Kayla mengalami persaknean yang amat sangat hebat saat ia melihat Chris. Keesokan harinya di sekolah, saat Chris sedang mengajar, terlihat Tricia kembali mencari perhatian Chris dengan sengaja mematahkan pensilnya, lalu meminta Chris untuk meminjamkan pensil kepadanya. Namun ketika Chris meminjamkan pensilnya, Tricia pun lantas mulai kembali menggoda Chris. Terlihat Kayla tidak menyukai hal tersebut. Saat jam pulang sekolah, terlihat Tricia menghampiri Riley yang sedang menggambar di belakang sekolah. Di sana, Tricia berniat untuk mengajak Riley jalan-jalan ke sebuah mall esok hari. Saat mereka sedang mengobrol, terlihat Kayla mengawasi mereka dari balik pintu. Setelah Tricia pergi, Kayla lantas menghampiri Riley, lalu mengatakan bahwa sebaiknya Riley menjauhi Tricia, dikarenakan Tricia merupakan gadis yang buruk. Bahkan dulu, Tricia pernah kepergok bercocok tanam di dalam kelas dengan seorang guru sejarah. Mendengar hal tersebut, Riley hanya mengatakan, "Oke." Di rumah, Riley mendapatkan telepon dari Kayla. Di sana, Kayla mengatakan bahwa ibunya akan berkencan dengan seorang pria kenalannya. Riley pun juga mengatakan bahwa ayahnya hari ini juga sedang pergi berkencan dengan seorang wanita yang ia temui di sebuah mall. Tidak lama berselang, bel pintu rumah Kayla berbunyi. Kayla pun lantas membuka pintu. Alangkah terkejutnya Kayla. Ternyata pacar ibunya adalah Chris, guru bahasa Inggris yang selalu membuat ia selalu sakne. Terlihat Kayla sangat cemburu melihat Chris berpacaran dengan ibunya. Kayla pun lantas meminta bunga yang diberikan Chris pada ibunya bertujuan untuk menaruhnya di sebuah tempat bunga yang berisi air. Setelah itu, ia sengaja menumpahkan air dari pot bunga tersebut ke baju Chris, bertujuan agar Chris dan ibunya tidak jadi pergi berduaan. Alhasil, Chris, Kayla, dan ibunya hanya mengobrol di rumah saja. Namun saat obrolan Chris dan ibunya Kayla yang bernama Jess semakin mesra, Kayla pun berpamitan untuk masuk ke dalam kamar. Terlihat Kayla sangat kesal saat berjalan masuk ke dalam kamar. Singkat cerita, saat Jess dan Chris sedang pemanasan untuk bercocok tanam di ruang tamu, tiba-tiba Kayla berteriak lantas berlari menuju ke ruang tamu. Kayla mengatakan bahwa ia barusan melihat seseorang yang mencurigakan berdiri di jendela kamarnya. Chris pun lantas menuju kamar Kayla untuk melihatnya. Namun saat Chris kembali, Chris mengatakan bahwa ia tidak melihat apapun di kamar Kayla. Ketika Jess sedang menuju ke dapur untuk mengambil minum, terlihat Kayla mulai merayu Chris dengan duduk di dekat Chris lalu memegang erat tangan Chris. Saat Jess datang kembali, ia mengatakan pada Chris agar Chris mau menginap di rumahnya malam ini, dan Chris pun mengiyakan permintaan Jess tersebut. Pagi harinya, Kayla yang mau berangkat ke sekolah membuka kamar mandi terlebih dahulu. Di sana, ia melihat Chris yang sedang proses memakai handuk. Dan sangat jelas terlihat, Kayla mulai sangat sakne melihat tubuh Chris yang cukup berotot. Saat sarapan, Chris menawari Kayla untuk berangkat ke sekolah bersamanya. Dan Kayla pun mengiyakan ajakan Chris tersebut. Mereka pun lantas menuju ke rumah Chris untuk menjemput Riley. Lalu mereka bertiga berangkat menuju ke sekolah bersama-sama. Di dalam ruangan cuci foto, Riley menghampiri Kayla lantas mengatakan bahwa saat kemarin ia bersama Tricia jalan-jalan ke mall, Tricia mengatakan bahwa ia tidak pernah mengikuti kelas sejarah. Tricia pun membuktikan bahwa sebenarnya Kayla lah yang pernah mengikuti kelas sejarah dan menjalin hubungan dengan guru sejarah saat itu. Mendengar hal tersebut, Kayla pun lantas menyuruh Riley untuk keluar dari ruangan tersebut. Ketika Tricia sedang mengobrol dengan salah satu temannya, tiba-tiba Kayla datang dan langsung mendorong Tricia sembari mengatakan sebuah ancaman agar Tricia menjauhi Riley saat ini juga. Lalu Kayla pun pergi dari tempat tersebut. Malam harinya, sebelum tidur, Kayla mengambil foto dirinya dengan gaya
Sriwijaya yang terbaik. Pagi harinya di sekolah, saat Kayla membuka lokernya, terlihat banyak sekali foto dirinya saat berpose di kamarnya semalam memenuhi lokernya. Kayla pun lantas mengambil satu foto, lalu mengadukannya kepada Chris. Chris pun lantas berjanji bahwa ia akan segera menangkap pelakunya. Di rumah, ibu Kayla menyarankan agar kasus ini segera dilaporkan ke polisi. Namun Kayla mengatakan bahwa masalah ini hanyalah masalah kecil, jadi tidak perlu untuk dilaporkan kepada polisi. Esok harinya di ruangan komputer, Kayla menghampiri Riley. Di sana, Kayla mengatakan bahwa memang benar kata Tricia bahwa ia pernah menjalin hubungan dengan guru sejarah. Namun hal itu hanya sekedar hubungan antara guru dan asisten guru saja. Saat pulang sekolah, Chris mengajak Kayla untuk pulang bersama. Karena nanti malam, ia akan mengajak ibunya Kayla untuk berjalan-jalan. Kayla pun mengiyakannya, dan mereka pun pulang bersama. Malam harinya, saat menjemput Jess, Chris yang sedang di kamar mandi meninggalkan ponselnya di ruang rias Jess. Ketika ponselnya berbunyi, Kayla memaksa Jess untuk membuka ponsel Chris. Saat Jess membuka ponsel Chris, alangkah terkejutnya Jess, karena melihat ada banyak pesan masuk dari Tricia, yang mengatakan hal-hal tentang percocok tanaman kepada Chris. Melihat hal tersebut, Jess sangat marah. Jess pun lantas mengusir Chris untuk segera pergi dari rumahnya. Saat Chris masih di depan rumah Jess untuk merenung, Kayla pun lantas menghampirinya, lalu meminta izin untuk masuk ke dalam mobil, dan Chris pun mengizinkannya. Saat di dalam mobil, Kayla mengatakan bahwa Chris tidak perlu bersedih, karena bisa jadi Jess memang bukanlah jodohnya, dan bisa jadi ialah jodohnya. Mendengar hal tersebut, Chris mulai merasa aneh. Kayla pun lantas mulai merayu Chris dengan melakukan adu cingur. Setelah puas adu cingur, Kayla pun lantas kembali masuk ke dalam rumah. Saat di kamarnya, Kayla lantas mengambil sebuah ponsel yang di dalamnya berisi SMS yang ditujukan pada Chris dengan mengatasnamakan Tricia. Lalu, ia pun langsung mematahkan ponsel tersebut dan membuangnya. Di sini, akhirnya kita tahu bahwa SMS yang tadi dibaca oleh Jess mengenai percocok tanaman adalah SMS dari Kayla yang sengaja ingin merusak hubungan Chris dengan ibunya. Di dalam kelas, saat Chris mengajar, Tricia dipanggil oleh Dewan Sekolah untuk menghadap, karena Dewan Sekolah telah mendapatkan laporan bahwa Tricia telah mengirim SMS cocok tanam ke seorang guru. Mendengar hal tersebut, Tricia nampak sangat bingung. Hi, you're so sweet. Singkat cerita, acara ulang tahun Riley pun tiba. Terlihat Kayla datang dengan membawa kado dan juga minuman enak untuk Riley. Awalnya Riley menolak minuman tersebut, namun karena Kayla terus memaksa, akhirnya Riley pun menerimanya. Setelah mereka mengobrol, Kayla pun meminta izin pada Riley untuk memakai kamar mandinya. Riley pun mengizinkannya, dan Kayla pun langsung menuju ke dalam rumah Riley. Namun di sini Kayla bukannya ke kamar mandi, tapi malah masuk ke kamar Chris dan merayu Chris. Chris yang imannya mulai menipis, lantas melayani ajakan cocok tanam dari Kayla tersebut. Namun sayang, saat mereka hendak cekicrot, tiba-tiba Riley datang. Terlihat Riley sangat kecewa dengan ayahnya. Ia pun lantas pergi keluar. Chris yang merasa bersalah pun lantas mencoba membujuk Riley agar tidak pergi dari rumah. Namun Riley yang sudah sangat kecewa tetap pergi meninggalkan rumah tersebut. Go home! Keesokan harinya, saat Chris selesai mengajar, ibu Kayla tiba-tiba datang dan langsung menyuruh Kayla untuk segera keluar dari kelas. Sebelum Jess keluar, ia menampar Chris terlebih dahulu. Terlihat di sini, Riley sepertinya adalah orang yang telah melaporkan kejadian semalam pada ibu Kayla. Di rumah, Chris terlihat sedang menangis sedih. Riley yang kasihan pun lantas mulai mengajak bicara ayahnya tersebut. Di sana, Chris meminta maaf pada Riley atas semua kesalahan yang telah ia lakukan. Riley yang sangat menyayangi ayahnya pun lantas memeluk ayahnya dan mengatakan bahwa ia telah memaafkan ayahnya. Di rumah, Kayla terlihat sedang menelpon Tricia. Ia mengajak ketemu Tricia di belakang sekolah. Singkat cerita, Tricia pun datang ke belakang sekolah. Di sana, Kayla mulai menampar dirinya sendiri, lalu memukul dirinya sendiri, bahkan mematahkan jarinya sendiri. Tricia yang tidak mengerti apa yang terjadi, melihat Chris dan Riley yang tiba-tiba datang menghampiri mereka berdua. Alhasil, Tricia pun dibawa mobil polisi untuk diberikan hukuman. Di rumah sakit, Kayla meminta maaf pada Riley atas kejadian antara dirinya dengan Chris. Terlihat Riley tidak mau memaafkan Kayla. Namun saat Riley hendak keluar, Kayla lantas memohon pada Riley agar ia mau membantunya sekali saja untuk memotret lorong sekolah malam ini. Karena itu akan digunakan sebagai bahan buku tahunan sekolah. Riley pun lantas mengatakan, "Baiklah." Namun ini semua ia lakukan bukan karena ia mau menolong Kayla, tapi ini ia lakukan semata-mata demi buku tahunan sekolah. Setelah Riley keluar dari ruangan tersebut, Chris lantas masuk dan mengatakan selamat tinggal pada Kayla. Di sana, Chris mengatakan bahwa ia malam ini akan segera mengambil semua barang-barangnya di sekolah, dan mulai besok ia sudah tidak akan mengajar lagi di sekolah tersebut. Lalu Chris pun menuju ke sekolah. Singkat cerita, Kayla mulai memfoto jalan-jalan yang ada di sekolah tersebut, sedangkan Chris mulai mengambil semua barang-barangnya yang ada di kelas.
Tidak selang berapa lama, Riley yang sedang berada di lorong sekolah dikejutkan dengan lampu yang tiba-tiba mati. Lalu Kayla muncul dan langsung menikam perut Riley sampai tumbang. Kayla yang melihat Riley tumbang lantas mengatakan bahwa Chris hanyalah miliknya. Tidak ada orang yang boleh memiliki Chris selain dirinya. Dan Kayla pun lantas pergi menuju ke kelas. Di dalam kelas, Kayla lantas mendekati Chris dan langsung menaruh pisau tepat di leher Chris. Di sini Kayla berniat untuk memperkasos Chris. Namun karena Chris adalah pria yang sangat tangguh, ia pun akhirnya berhasil mendorong Kayla sampai terjatuh. Melihat Kayla terjatuh, Chris pun lantas mendekati Kayla. Namun sial untuk Chris, Kayla yang luknat langsung menendang kaki Chris. Alhasil Chris pun terjatuh dan pingsan. Kayla pun lantas menghampiri Riley lagi. Di sana terjadi pertarungan yang cukup epik. Dan pertarungan tersebut dimenangkan oleh Riley. Singkat cerita, ambulan pun datang. Terlihat Riley dan juga Kayla dimasukkan ke dalam ambulan tersebut. Di akhir cerita, scene menunjukkan beberapa bulan kemudian. Terlihat Riley sedang bersiap pergi untuk kuliah di hari pertama. Sedangkan Chris sedang mengirim surat lamaran kerja ke salah satu sekolah yang berbeda. Mereka pun lantas keluar rumah. Setelah Riley pergi, tiba-tiba... Dan film pun akhirnya selesai.